Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanita Fitri dengan NPM 2312010023. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dengan MK Filsafat Ilmu dengan dosen pembimbing Pak Ramadan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan beserta jawaban sebanyak 33. Baiklah, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa definisi pengetahuan? Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau diakui oleh seseorang. 2. Bagaimana pengetahuan diperoleh? Jawab, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman langsung, pengalaman tak langsung, dan pengalaman yang diperoleh melalui sumber-sumber lain seperti buku, media massa, atau pendidikan. 3. Jenis ilmu pengetahuan itu apa? Pengetahuan dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama, pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan pengetahuan universal. 4. Apa definisi pengetahuan dan kebenaran dalam epistemologi? Jawab, pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau diakui oleh seseorang, sedangkan kebenaran adalah satu kondisi yang memungkinkan pengetahuan untuk menjadi benar. Kebenaran terletak pada sejauh mana subjek memiliki pengetahuan tentang objek. Pertanyaan kelima, bagaimana pengetahuan diperoleh? Jawab, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman langsung, pengalaman tidak langsung, dan pengalaman yang diperoleh melalui sumber-sumber lain seperti buku, media massa, atau pendidikan. Keenam, apa itu jenis pengetahuan? Pengetahuan dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama, pengetahuan langsung, pengetahuan tidak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan pengetahuan universal. Ketujuh, apa definisi sarana berpikir ilmiah? Jawab, sarana berpikir ilmiah adalah alat-alat yang membantu manusia dalam berpikir ilmiah dan mengembangkan pengetahuan. Sarana berpikir ilmiah meliputi bahasa, logika, matematika, dan statistika. Kedelapan, bagaimana sarana berpikir ilmiah mampu membantu dalam berpikir ilmiah? Jawab, sarana berpikir ilmiah membantu dalam berpikir ilmiah dengan memberikan alat-alat yang diperlukan untuk berpikir sistematis dan logis. Bahasa membantu dalam komunikasi verbal, logika membantu dalam berpikir secara logis, matematika membantu dalam berpikir deduktif, dan statistika membantu dalam berpikir induktif. Kesembilan, apa tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah? Jawab, tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan manusia melalui penelaahan ilmiah secara baik dan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan manusia memecahkan masalah sehari-hari. Yang ke-10, apa definisi landasan filosofis pengembangan ilmu? Jawab, landasan filosofis pengembangan ilmu adalah alas atau dasar kefilsafatan pengembangan ilmu yang terdiri dari landasan ontologis, psikologis, dan aksiologis. Yang ke-11, bagaimana landasan filosofis pengembangan ilmu membantu dalam pengembangan ilmu? Jawab, landasan filosofis pengembangan ilmu membantu dalam mengembangkan ilmu dengan memberikan dasar, pemikiran, dan pendekatan yang sistematis dan logis. Landasan ontologis membahas mengenai problematika relasi ilmu dengan objek yang dikaji. Landasan epistemologis membahas mengenai metode yang digunakan, sumber ilmu, serta validitas kebenaran pada ilmu. Dan landasan aksiologis membahas mengenai tujuan, hubungan nilai, dan ilmu. 12. Apa perbedaan antara landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis? Jawab, landasan ontologis membahas mengenai problematika relasi ilmu dengan objek yang dikaji. Landasan epistemologis membahas mengenai metode yang digunakan, sumber ilmu, serta validitas kebenaran pada ilmu. Dan landasan aksiologis membahas mengenai tujuan, hubungan nilai, dan ilmu pada ilmu. Ke-13,
Bagaimana filsafat Yunani kuno membantu dalam pengembangan ilmu alam? Jawab, filsafat Yunani kuno membantu dalam pengembangan ilmu alam dengan mengembangkan konsep-konsep dasar seperti atomisme dan teori-teori seperti teori geometris Demokritus, misalnya memperkenalkan konsep atom sebagai elemen dasar materi. 14. Apa peran filsafat Yunani kuno dalam pengembangan ilmu astronomi? Jawab, filsafat Yunani kuno berpengaruh pada pengembangan ilmu astronomi dengan mengembangkan teori-teori seperti teori geometris dan katalog bintang pertama. Dan misalnya mengembangkan teori geometris dan katalog bintang pertama. Ke-15. Bagaimana filsafat Yunani kuno membantu dalam mengembangkan ilmu matematika? Jawab, filsafat Yunani kuno membantu dalam mengembangkan ilmu matematika dengan mengembangkan konsep-konsep dasar seperti geometri abstrak. Thales misalnya merupakan pelopor pertama geometri abstrak yang didasarkan pada cara mengukur banjir. 16. Apa definisi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan? Jawab, Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dan sumber ilmu pengetahuan yang tak ada habis-habisnya untuk dikaji dalam mengkaji Al-Quran, mengajikan substansi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam semesta. 17. Bagaimana Al-Quran berhubungan dengan ilmu pengetahuan? Jawab, Al-Quran berhubungan dengan ilmu pengetahuan dengan mengandung ayat-ayat yang berhubungan dengan berbagai macam ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Al-Quran juga berisi informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk memahami fenomena alam dan mengembangkan pengetahuan. 18. Apa perbedaan antara ilmu dan qara, arafa, mengetahui, arif, yang mengetahui, dan ma'rifah, pengetahuan dalam Al-Quran? Jawab, kata ilmu dalam Al-Quran berarti kejelasan, sedangkan qara, arafa, mengetahui, arif, yang mengetahui, dan ma'rifah, pengetahuan, memiliki arti yang lebih luas dan kompleks. 19. Apa definisi filsafat dan paradigma mengembangkan ilmu dalam Islam klasik dan modern komputerer? Jawab, filsafat dan paradigma pengembangan ilmu dalam Islam klasik dan modern komputerer berfokus pada pengembangan metode ilmiah, analisis kritis, dan sintesis konsep-konsep dasar dalam berbagai bidang ilmu. 20. Bagaimana filsafat dan paradigma pengembangan ilmu dalam Islam klasik dan modern komputerer berhubungan dengan ilmu pengetahuan? Jawab, filsafat dan paradigma pengembangan ilmu dalam Islam klasik dan modern komputerer berhubungan dengan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan metode ilmiah, analisis kritis, dan sintesis konsep-konsep dasar dalam berbagai bidang ilmu. 21. Apa perbedaan antara filsafat dan paradigma pengembangan ilmu dalam Islam klasik dan modern komputerer? Jawab, perbedaan antara filsafat dan paradigma pengembangan ilmu dalam Islam klasik dan modern komputerer terletak pada metode ilmiah, analisis kritis, dan sintesis konsep-konsep dasar dalam berbagai bidang ilmu. 22. Apa definisi rasionalisme modern? Rasionalisme modern adalah suatu pendekatan dalam filsafat yang berfokus pada penggunaan alasan dan logika untuk memahami dunia dan memecahkan masalah. 23. Bagaimana rasionalisme modern berhubungan dengan ilmu pengetahuan? Jawab, rasionalisme modern berhubungan dengan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan metode ilmiah yang berbasis pada pengamatan, eksperimen, dan analisis. 24. Apa perbedaan antara rasionalisme modern dan rasionalisme klasik? Jawab, perbedaan antara rasionalisme modern dan rasionalisme klasik terletak pada fokus dan pendekatan. Rasionalisme klasik berfokus pada penggunaan alasan dan logika untuk memahami dunia, sedangkan rasionalisme modern berfokus pada penggunaan alasan dan penalaran untuk memahami dunia dan memecahkan masalah. 25. Apa definisi fenomenologi? Fenomenologi adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari,
26. Bagaimana fenomenologi berhubungan dengan ilmu pengetahuan? Jawab. Fenomenologi berhubungan dengan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan metode penelitian yang berbasis pada pengalaman hidup seseorang dan analisis kualitatif. 27. Apa perbedaan antara fenomenologi dan metode penelitian lainnya? Jawab. Metodologi berbeda dengan metode penelitian lainnya karena fokusnya pada pengalaman hidup seseorang dan analisis kualitatif. 28. Bagaimana Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma ilmu pengetahuan? Jawab. Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan tertentu. 30. Bagaimana Thomas Kuhn berhubungan dengan filsafat ilmu pengetahuan? Thomas Kuhn berhubungan dengan filsafat ilmu pengetahuan dengan mengembangkan metode ilmiah yang berbasis pada pengamatan eksperimen dan analisis. 31. Bagaimana Thomas Kuhn berhubungan dengan filsafat dan agama? Thomas Kuhn berhubungan dengan filsafat dan agama dengan mengembangkan metode ilmiah yang berbasis pada pengamatan eksperimen dan analisis. 32. Apa saja peran filsafat dalam pengembangan paradigma integrasi? Jawab. Filsafat memainkan peran penting dalam pengembangan paradigma integrasi ilmu. Filsafat membantu dalam mengenai dan memahami pergeseran paradigma serta mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari praktik sains. 33. Bagaimana filsafat ilmu dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan paradigma integrasi ilmu? Jawab. Filsafat ilmu dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan paradigma integrasi ilmu dengan berbagai cara sehingga siswa dapat memiliki kemampuan dengan yang lebih baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.